Oke, halo teman-teman, di video ini aku akan coba share 10 aplikasi booking hotel terbaik yang paling banyak digunakan. Oke, buat kalian yang pengen booking hotel secara online, ingat jangan asal booking. Jangan asal kita membayar atau pesan hotel secara online tanpa kita tahu platform, website, atau aplikasi itu apakah terpercaya atau enggak. Jadi di video ini aku akan coba share 10 aplikasi terbaik buat kalian yang pengen booking hotel. Yang pertama adalah Traveloka. Nah, Traveloka ini menurutku adalah salah satu aplikasi yang paling sering digunakan terutama oleh orang Indonesia. Dan aku pribadi juga kalau misalnya booking hotel itu seringnya pakai Traveloka. Sebenarnya nggak hanya hotel ya, tapi di Traveloka kalian juga bisa pesen tiket kereta api, tiket pesawat, dan sebagainya. Tapi kali ini kita fokusnya di hotel. Nah, di Traveloka ini menurutku salah satu aplikasi booking hotel yang pilihan hotelnya itu lumayan banyak. Ya, mungkin bisa dibilang lebih banyak dibandingkan dengan platform yang lain. Jadi buat kalian yang pengen booking hotel yang pilihannya banyak, nah kalian bisa pilih Traveloka sebagai aplikasi booking hotel pilihan kalian. Oke, yang nomor 2 adalah Agoda. Nah, Agoda ini kalau dulu Agoda ini adalah salah satu platform booking hotel yang aku kategorikan sebagai termurah. Karena di Agoda dulu itu rekomendasi hotelnya itu murah-murah. Ada yang 60.000, 40.000 bahkan, ya kan. Tapi karena Agoda mengalami banyak kritik gara-gara hotel murah, ya ada harga ada barang kan. Jadi kalau hotelnya murah ya tentu saja fasilitasnya minim atau ada hal-hal yang mengecewakan, baik itu penipuan dan sebagainya, scam dan sebagainya, itu banyak terjadi di hotel-hotel yang harganya murah. Sehingga saat ini Agoda sudah berbenah. Agoda sudah mulai merekomendasikan hotel-hotel tidak hanya dari harga, tapi dari kualitas. Sehingga kalian nggak perlu takut lagi kalau misalnya kalian booking hotel di Agoda, karena yang direkomendasikan hotel yang kualitasnya bagus, bukan yang harganya murah. Cuman kekurangannya di Agoda ini adalah proses refund itu agak rumit dibandingkan dengan platform lain. Jadi kalau misalnya kalian nggak jadi booking, ya misalnya sudah booking, sudah bayar, terus nggak jadi, itu proses refundnya itu agak rumit. Bukan berarti nggak bisa ya, tapi agak rumit. Oke, yang nomor 3 ada booking.com. Nah, di booking.com ini banyak pilihan akomodasi dan fleksibel ini secara global. Ya, kalau di ibaratnya sama kayak Traveloka, tapi ini secara global. Cuman memang nggak enaknya atau kekurangannya di booking.com ini itu sangat jarang atau mungkin sedikit promo-promo untuk hotel-hotel yang ada di Indonesia. Jadi kalau misalnya secara global ya, hotel kalian booking di luar negeri mungkin bagus, tapi kalau di Indonesia aku rasa kurang. Kemudian yang nomor 4 ada tiket.com. Nah, tiket.com ini memang namanya adalah tiket.com ya. Sebenarnya tiket.com ini itu menurutku secara pribadi itu bagus untuk booking tiket pesawat, kereta, pokoknya tiket-tiket kayak gitu biasanya bagus. Nah, kalau untuk hotel ini sebenarnya menurutku biasa saja, tapi kelebihannya adalah sering banget ada promo kalau di tiket.com ini. Dan juga aplikasinya itu lebih ringan dibandingkan dengan aplikasi booking hotel yang lainnya. Jadi buat kalian yang mungkin booking hotel pakai HP yang speknya nggak terlalu memadai, mungkin bisa pilih tiket.com. Cuman memang kekurangannya karena tiket.com ini memang berfokus atau utamanya itu adalah tiket ya, tiket pesawat, tiket kereta, tiket wisata dan sebagainya. Nah, kalau dari sisi hotel, ini pilihan hotelnya itu tidak terlalu lengkap, tidak selengkap Traveloka maupun Agoda. Kemudian yang nomor 5 adalah Oyo. Well, kenapa aku masukin di sini? Karena Oyo ini merupakan salah satu platform atau aplikasi booking hotel yang paling banyak digunakan di Indonesia, terutama buat orang-orang yang pengen nyari hotel murah. Ya, terlepas dari mereka pengen nyari buat gitu atau memang pengen booking hotel ya, pengen menginap, karena ada banyak sekali sentimen negatif tentang Oyo ini, seolah-olah Oyo ini dihubungkan dengan aktivitas yang begitu ya, kalian tahu sendiri lah ya. Cuman Oyo sendiri ini adalah salah satu platform yang sama seperti yang lainnya yang bisa digunakan untuk booking hotel, dan aku pribadi
juga sering banget pakai aplikasi Oyo ini selain dari Traveloka dan Agoda. Kalau misalnya aku pengen nyari hotel-hotel yang budgeting atau terjangkau. Dan memang kelebihan dari Oyo ini adalah harganya ya, harga. Kalau misalnya kalian pengen nyari hotel dengan harga murah, ya kalian bisa pilih Oyo. Tapi kalau misalnya kalian booking pakai hotel Oyo ini, hati-hati karena kekurangannya ada banyak sekali hotel di Oyo ini yang mengecewakan. Mengecewakan ini dalam artian banyak hal. Ada yang hotelnya itu ternyata fiktif. Itu ada. Bukan berarti semua ya, tapi ada yang fiktif. Karena harganya murah, ada yang saat datang kita dimintain uang tambahan. Kemudian saat datang dia bilang dia sudah tidak bekerja sama dengan Oyo. Saat datang fasilitasnya buruk gitu kan, nggak ada, misalnya nggak ada AC, kamar mandi kotor, kamar kotor, nggak ada handuk dan sebagainya. Pokoknya akan ada banyak masalah kalau misalnya kalian booking hotel di Oyo yang harganya murah. Ingat ya, yang harganya murah. Kalau misalnya booking yang misalnya nih di atas 300.000 katakanlah, dari pengalamanku pribadi fine aja gitu. Jadi kalau misalnya kalian booking hotel Oyo, wajib hati-hati lihat review dulu. Kemudian yang nomor 6 adalah Airbnb. Nah, Airbnb ini kalau misalnya kalian pengen booking bukan hotel tapi penginapan. Ya memang ada yang hotel juga, tapi khusus untuk penginapan. Misalnya nih kalian pengen menginap bareng teman kalian, katakan 5 orang atau 6 orang katanya gitu. Kalian menyewa suatu tempat, yaitu satu rumah. Terkadang ya, kebanyakan itu satu rumah. Jadi mulai dari ruang tamu, kemudian ruang makan, ruang tempat tidur dan sebagainya, itu kalian sewa satu rumah itu. Jadi ini berbeda dengan aplikasi booking hotel yang lainnya ya gitu. Dan kita negonya bukan ke resepsionis atau pemilik hotel, tapi pemilik rumah itu, pemilik akomodasi itu biasanya. Jadi ya kita perlu hati-hati juga dalam memilih dan komunikasi dengan pemilik rumah. Ya kita kan nggak tahu kan pemilik rumah itu sifatnya kayak gimana dan sebagainya. Makanya kita perlu hati-hati, terutama buat cewek-cewek itu kan. Oke, next yang nomor 7 ada Red Doors. Nah, Red Doors ini juga sering aku gunakan juga. Di Red Doors ini menawarkan hotel budget dengan fasilitas yang lumayan lengkap. Berbeda dengan Oyo ya. Kalau di Oyo itu ada beberapa hal yang menurutku kurang, tapi kalau di Red Doors ini fasilitasnya diperhatikan. Jadi di Red Doors ini dari beberapa kali aku menginap itu fasilitasnya menurutku standar hotel minimal lah pada umumnya, tapi budget. Jadi harganya tuh di range harga 100.000 200 ribuan. Ya kalau aku saranin booking yang di harga 200 ribuan kalau di Red Doors ini. Kamarnya bersih, kamar mandi bersih, terus AC, shower, terus kemudian peralatan mandi. Itu menurutku Red Doors itu memprioritaskan budget dengan fasilitas yang ya standar kayak gitu. Oke, kemudian selanjutnya ada Trip.com. Nah, Trip.com ini merupakan salah satu aplikasi, nggak hanya booking hotel ya. Kalau menurutku Trip.com ini adalah salah satu aplikasi yang berfokus pada orang-orang yang dalam perjalanan. Jadi contohnya tiket pesawat, kemudian paket perjalanan, pokoknya untuk orang-orang yang dalam perjalanan. Ya termasuk hotel sebenarnya, cuman kayak nggak fokus beneran di hotel kayak gitu. Dan Trip.com ini karena skalanya global ya, jadi ada beberapa hal yang mungkin kalian harus perhatikan kalau kalian booking hotel di Trip.com ini. Yang pertama mungkin adalah customer service atau customer support. Itu di beberapa orang, ini nggak semua ya, tapi di beberapa orang itu cukup sulit untuk berhubungan dengan customer service, terutama buat pelanggan yang ada di luar negeri. Dan untuk kebijakan pembatalannya juga ini cukup rumit juga ya. Cuman memang kelebihannya dari Trip.com ini, mereka menawarkan harga yang kompetitif dibandingkan dengan aplikasi umum seperti Traveloka atau Agoda. Jadi harganya tuh lebih kompetitif. Kemudian yang nomor 9 adalah Trivago. Nah, Trivago ini kalau misalnya kalian pengen membandingkan harga hotel di berbagai aplikasi atau platform lainnya, kalian bisa pilih Trivago. Karena fungsi dari Trivago ini sebenarnya adalah membandingkan harga dari satu hotel di beberapa aplikasi. Jadi contohnya misalnya Hotel Ibis Malang katakan, atau hotel apa kayak gitu. Kemudian nanti akan ditunjukkan tuh
ini harga hotel, misalnya nih harga hotel di Traveloka segini, Agoda segini, Booking.com segini, kayak gitu. Jadi kita bisa membandingkan nih, oh ini lebih murah di Traveloka, oh ini lebih murah di Agoda, kayak gitu. Cuma memang kekurangannya Trivago ini karena dia bukan platform pemesan hotel, jadi kita nggak bisa pesen hotel lewat Trivago. Jadi ini nanti kita pesen hotelnya lewat platform lain. Kemudian yang terakhir adalah Bobo Box. Nah, Bobo Box ini aku masukkan di sini karena buat kalian yang pengen nyari hotel yang dengan fasilitas mewah tapi minimalis, gimana ya? Misalnya kalian pengen nyari yang satu ruangan gitu kayak kapsul, itu ada Bobo Box Spot kalau nggak salah, Bobo Pot. Jadi kalau misalnya kalian traveling ke suatu tempat sendiri katakanlah, itu enak banget booking hotel di sini ya, terutama Bobo Box Spot ya atau Bobo Pot. Kalau misalnya kalian pengen nyari hotel yang ada di tengah hutan tapi dengan fasilitas yang bagus, itu kalian bisa di Bobo Box, Bobo Cabin. Itu kalian bisa booking hotel atau tempat menginap di tengah hutan. Pokoknya tipenya cabin lah. Dan fasilitasnya tentunya lengkap ya, ada wifi, AC, itu Bluetooth itu udah standar. Dan menurutku ke 10 aplikasi ini itu sering banget aku gunakan, dan aku pribadi sudah pernah menggunakan semuanya dan sudah terbukti semuanya itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing tentunya ya. Kalau dari sisi kekecewaan, sebenarnya di semua platform itu aku pernah kecewa. Di semua platform yang aku rekomendasikan ya. Saat aku mencoba-coba, terutama kalau misalnya aku nyari yang hotelnya murah. Meskipun aplikasinya bagus, tetap ada kemungkinan kalian akan kecewa, kalian akan kena masalah kalau kalian tidak melihat review. Oh ya, thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!